Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit mengenai analisis item instrumen penilaian hasil belajar. Perkenalkan, nama saya Ubaidatus Salihah bersama 3 teman anggota kelompok saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil diskusi kami. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian analisis item instrumen penilaian hasil pembelajaran. Di sini, analisis adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi yang sangat khusus terhadap suatu kegiatan yang sangat rinci. Setiap analisis butir soal yang telah disusun. Di sini dikutip oleh Daryanto pada tahun 2012. Sedangkan analisis item test adalah usaha pengkajian butir-butir tes hasil belajar yang didasarkan pada jawaban peserta didik terhadap suatu tes yang diadakan, sehingga pendidik dapat mengetahui kualitas dari suatu tes sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah instrumen penilaian. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa instrumen penilaian ada 2, yaitu instrumen penilaian tes dan instrumen penilaian non-tes. Di sini instrumen penilaian tes merupakan suatu prosedur sistematik yang dilakukan dalam melakukan suatu pengamatan terhadap tingkah laku peserta didik. Contohnya kita bisa melakukan sebuah tes prestasi belajar, kemudian tes kemampuan akademik. Dan selanjutnya yaitu instrumen penilaian non-tes yang mempunyai tipikal performance, yaitu kinerja tipikal yang menggunakan stimulus yang tidak memiliki standar. Di sini kita bisa melakukan penilaian tes dengan cara observasi atau wawancara, juga mengumpulkan angket dokumen, kemudian menganalisis setiap kejadian yang ada pada peserta didik. Ada beberapa item yang akan kita analisis dalam instrumen penilaian hasil pembelajaran. Di sini kita mengambil 5 analisis item instrumen penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama adalah analisis tingkat kesukaran difficulty level, kemudian yang kedua analisis daya pembeda, kemudian yang ketiga adalah analisis pengecoh atau distraktor, kemudian yang keempat adalah analisis homogenitas, dan yang terakhir adalah analisis fungsi dan opsi. Di sini yang pertama adalah analisis tingkat kesukaran atau difficulty level. Tingkat kesukaran butir soal diperoleh dari kemampuan peserta didik dalam menjawab butir soal tersebut, bukan dilihat dari pendidik dan dalam melakukan analisis. Tetapi pada saat pendidik memberikan soal kepada peserta didik, disitulah terjadi tingkat kesukaran jika peserta didik tidak bisa melakukan atau tidak bisa menjawab soal yang telah diberikan. Contohnya seperti soal, ada 3 jenis soal. Yang pertama adalah soal sukar, yang kedua adalah soal sedang, dan yang ketiga adalah soal mudah. Di situ peserta didik akan diberikan soal sukar berupa penilaian 0,00 sampai 0,25. Kemudian yang sedang adalah 50%-nya, kemudian yang mudah adalah 25% dari sukar, juga soal yang sedang. Di sini maka terjadilah analisis penilaian yang akan diajukan oleh pendidik kepada peserta didik yang akan mendapatkan keseimbangan, di mana peserta didik akan mengerjakan soal sesuai kemampuan yang dimilikinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yakni mengenai analisis daya pembeda. Kami mengutip daripada Purwanto 1994 pada halaman 120, bahwasanya daya pembeda suatu soal tes adalah bagaimana kemampuan soal itu untuk dapat membedakan siswa-siswi yang termasuk kelompok pandai dengan siswa-siswi yang termasuk kelompok kurang pandai. Daya pembeda di sini biasanya dihitung atas dasar pembagian peserta ke dalam 2 kelompok tadi, kelompok pandai dan juga kelompok yang kurang pandai, seperti itu. Nah, dalam hubungan ini, jika sebuah butir soal memiliki angka indeks diskriminasi butir soal dengan tanda positif, hal ini merupakan petunjuk bahwasanya butir soal tersebut memiliki daya pembeda. Nah, di sini dalam artian seperti apa? Bahwasanya ketika para peserta didik dapat menjawab butir soal itu dengan benar, maka dia termasuk pada kelompok yang pintar. Dan sebaliknya, ketika dia tidak bisa menjawab ataupun dia salah dalam menjawab butir soal tersebut, maka dia termasuk golongan yang kurang
memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Seperti itu. Nah, daya butir soal itu sendiri dalam tes hasil belajar biasanya menggunakan indeks kolerasi antara butir soal dengan skor totalnya. Daya pembeda dengan cara ini biasanya disebut validitas internal karena nilai korelasi diperoleh dalam tes itu sendiri. Nah, daya beda dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi biserial maupun korelasi poin biserial. Dalam koefisien korelasi biserial maupun koefisien korelasi poin biserial, biasanya dalam analisis ini menggunakan nilai korelasi biserial untuk menentukan daya beda butir soal. Karena apa? Karena dalam koefisien korelasi biserial ini dapat menunjukkan bahwasanya hubungan antara dua skor, yaitu skor butir soal dan juga skor keseluruhan daripada peserta tes itu sama, seperti itu. Nah, menurut Ghani S. Naga pada 1992, koefisien daya beda ini diklarifikasikan menjadi 4 kategori. Nah, dalam tabel ini sudah dapat dilihat ya bahwasanya klarifikasi daya beda butir soal ini ada 4 kategori daya pembeda baik. Itu koefisien korelasinya mulai dari 0,40 sampai 1,00. Kemudian sedang atau tidak perlu direvisi yaitu 0,30 sampai 0,39. Kemudian jika kurang baik atau perlunya direvisi maka 0,20 sampai 0,29. Dan tidak baik ini min 1,00 sampai 0,19. Ke dalam dua kelompok tadi, kelompok pandai dan juga kelompok yang kurang pandai, seperti itu. Nah, dalam hubungan ini, jika sebuah butir soal memiliki angka indeks diskriminasi butir soal dengan tanda positif, hal ini merupakan petunjuk bahwasanya butir soal tersebut memiliki daya pembeda. Nah, di sini dalam artian seperti apa? Bahwasanya ketika para peserta didik dapat menjawab butir soal itu dengan benar, maka dia termasuk pada kelompok yang pintar. Dan sebaliknya, ketika dia tidak bisa menjawab ataupun dia salah dalam menjawab butir soal tersebut, maka dia termasuk golongan yang kurang pandai. Jadi ringkasnya adalah daya pembeda itu sendiri adalah bagaimana suatu soal itu tadi dapat membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah, seperti itu. Nah, daya butir soal itu sendiri dalam tes hasil belajar biasanya menggunakan indeks kolerasi antara butir soal dengan skor totalnya. Daya pembeda dengan cara ini biasanya disebut validitas internal karena nilai korelasi diperoleh dalam tes itu sendiri. Nah, daya beda dapat dilihat dari
skor, yaitu skor butir soal dan juga skor keseluruhan daripada peserta tes itu sama seperti itu. Nah, menurut Gali S. Naga pada 1992, koefisien daya beda ini diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Nah, dalam tabel ini sudah dapat dilihat ya bahwasannya klasifikasi daya beda butir soal ini ada 4 kategori daya pembeda baik. Itu koefisien korelasinya mulai dari 0,60 sampai 1,00. Kemudian sedang atau tidak perlu direvisi yaitu 0,30 sampai 0,39. Kemudian jika kurang baik atau perlunya direvisi maka 0,20 sampai 0,29. Dan tidak baik ini min 1,00 sampai 0,19. Berlanjut kepada bab selanjutnya, yakni mengenai analisis homogenitas, di mana pada analisis homogenitas ini biasanya digunakan untuk mengkaji apakah kedua data dari suatu homogen itu tadi yaitu dapat dibandingkan kedua variasinya, sehingga kita itu dapat berhadapan dengan kelompok yang dari awalnya dalam kondisi yang sama seperti itu. Analisis homogen berupa butir soal biasanya dilakukan dengan menghitung koefisien dari korelasi antara skor tiap dari butir soal dengan skor total, di mana skor setiap butir soal adalah 1 atau 0, sedangkan skor total tiap peserta didik nanti kan akan bervariasi. Nah, teknik korelasi yang dapat digunakan adalah korelasi person atau produk momen atau korelasi poin biserial. Nah, butir soal dikatakan homogen apabila koefisiennya korelasinya itu sama atau lebih besar dari harga kritik korelasi pada tabel dan juga sebaliknya. Nah, butir soal yang tidak homogen kemungkinan besar itu mengukur aspek lain di luar materi atau bahan yang diajarkan karena tidak sesuai dengan kompetensi yang telah diterapkan, sehingga pada butir soal yang demikian tadi sebaiknya harus direvisi ataupun dibuang. Efektivitas fungsi opsi. Setelah tingkat kesukaran soal, daya pembeda, homogenitas, dan analisis pengujian dihitung, selanjutnya perlu diketahui pula apakah suatu opsi dari setiap soal berfungsi secara efektif atau tidak. Dapat digunakan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan jumlah peserta didik. 2. Menentukan jumlah sampel baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. 3. Membuat tabel penguji efektivitas opsi. 4. Menghitung jumlah alternatif jawaban yang dipilih peserta didik. Dan 5. Menentukan efektivitas fungsi opsi. Kesimpulannya, adapun cara untuk memperbaiki kualitas suatu proses pembelajaran yang paling efektif adalah dengan mengevaluasi tes hasil belajar yang diperoleh dari proses pembelajaran itu sendiri, yang mana tes tersebut diolah dengan cara menginovasi butir soal sehingga dapat dihasilkan pada pengolahan tersebut akan didapati komponen-komponen manakah dari proses pembelajaran tersebut yang masih lemah untuk digunakan sebagai bahan pengujian. Baik teman-teman, demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.